Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat dari Sumantri. Di sini saya akan melakukan tindakan kegawat daruratan. Nah, saya di sini akan melakukan pengkajian ABC, yaitu airway, breathing, circulation. Di mana untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian praktek kegawat daruratan. Nah, langsung saja pengkajian dari kegawat daruratan ini yaitu supaya kita mampu untuk menilai respon pasien. Mana yang terlebih dahulu harus diprioritaskan penanganannya. Langsung saja kita langsung saja untuk alat-alatnya. Di sini ada handscoon, kemudian ada masker, kemudian ada penutup kepala, lalu ada kacamata Google, kemudian sepatu boot, kemudian barang shot, kemudian dan untuk pengkajiannya ada stetoskop, tensimeter, pen lids, kemudian alat tulis. Seperti itu ya. Baik, kita sebelum ke tindakan kita harus mencuci tangan 6 langkah. Kemudian kita setelah mencuci tangan 6 langkah kita harus memakai handscoon ya, seperti ini. Memakai handscoon. Nah, memakai handscoon, pakai masker. Kalau pakai masker saya udah kelihatan ya. Langsung kita ke pasien. Sebelum kita ke pengajian kita cek dulu respon pasien dengan menepuk bahunya seperti ini. Pak, bangun, Pak, bangun, Pak, Pak, bangun. Nah, setelah jika tidak ada respon ditanya nyambung, maka clear, tidak ada kata sumbatan jalan napas. Kalau ditanya tidak ada, maka kita berikan rangsangan nyeri di dada di sini nih. Nah, di sini rangsangan di dada. Kemudian bila kita tidak langsung saja kita akan melakukan pengkajian ABC. Pengkajian pertama yaitu airway. Di sini kita akan melakukan airway yang tidak sadarkan diri. Yaitu ada dua cara dengan indikasi berbeda. Yang pertama yaitu indikasi dengan pasien tidak ada fraktur atau torakal servikal, yaitu dengan manuver Hadley-Chinley, yaitu seperti ini, sentuh bagian dahi, kemudian angkat dagunya. Nah, seperti ini. Kita membuka airway-nya atau mengkaji airway daripada pasien tidak ada fraktur atau trauma servikal. Ini. Ya. Nah, seperti ini. Yang kedua yaitu manuver jalur teras di sini untuk pasien apabila ada trauma servikal. Nah, di sini apa saja sih tanda-tanda trauma servikal? Yang pertama adanya jejak di atas klavikula di sini. Nah, di atas klavikula di sini.
Yang kedua yaitu multiple trauma, tidak hanya di dada, bisa saja di kaki, di sini bisa saja di kaki. Nah, yang ketiga adanya biomedika mendukung, seperti contohnya jatuh dari atas kelapa ya. Nah, yang keempat adanya penurunan kesadaran dari keempat tanda-tanda servikal tersebut ada, maka langsung saja kita melakukan manuver jalur tas, yaitu dengan cara keempat jari dirahang, seperti ini. Keempat jari dirahang, yaitu dengan cara keempat jari kita dirahang. Kita di sini lihat jalan napasnya seperti ini. Lihat jalan napasnya atau idlingnya, apakah ada benda asing, apakah ada sumbatan jalan napas. Kita dengar napasnya seperti ini. Nah, jika kita sudah melakukan jalur ras, head chilling, kita lihat apakah ada benda asing ya. Nah, kenapa kita harus dilihat? Karena pada masalah RW E2 yaitu ada obstruksi total, ada obstruksi parsial. Untuk obstruksi total, pasien benar-benar tidak sadar, maka pada saat pengkajian head chilling kita lihat apakah ada benda asing atau tidak. Kita harus keluarkan seperti ini, lihat ya. Untuk obstruksi parsial di sini ada 3, yaitu ada garling, ada corling, ada crowing. Untuk garling di sini terlihat ada darah atau cairan. Dan untuk corling, lidahnya ditutup ke bawah. Dan untuk terakhir crowing, berarti adanya edem pada pernapasan ya. Nah, pengkajian kedua yaitu debriefing atau pernapasan. Dilihat yaitu dengan IIPA, yaitu infeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Yang pertama, infeksi, lihat dadanya, frekuensi napasnya kita hitung berapa kali per menit seperti ini. Nah, sambil lihat pergerakan dadanya sejajar atau tidak ya. Selanjutnya, apakah ada jijas atau tidak? Apakah pasien mengalami kebiruan atau kekurangan oksigen? Bisa kita lihat cuping hidungnya, kemudian dilihat daun telinganya atau kuku di sininya ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya, palpasi, kita raba dari dada sampai bawah. Lihat apakah pasien meringis kesakitan atau tidak, atau apakah ada seperti matahari ga. Jika pasien meringis kesakitan, berarti dia sadar tidak meringis, atau meringis sedikit berarti dia tidak ya. Yang selanjutnya kita auskultasi, yaitu kita memakai stetoskop, kita cek. Misalnya contohnya ini stetoskop, kita cek. Seperti ini.
Kita cek, kita memakai stetoskop. Kita kaji dari atas sampai bawah, jangan terburu-buru, bandingkan kanan dan kirinya seperti ini. Nah, kita buktikan di spatium, di Stracosta, jangan lupa pada bagian natural sini ya. Dengarkan suara napasnya normal atau tidak, suara paru vaskuler. Kita dengar juga apakah ada suara rucing atau rohi. Nah, yang selanjutnya yaitu perfusi di bagian pes-costa. Kita dengar. Selanjutnya perfusi di bagian pes-kostasi, kita dengar seperti ini. Kita dengar. Selanjutnya kita oximeter, karena oximeternya tidak ada ya, seperti itu. Kita cek nadinya berapa kali per menit ya, kemudian kita cek darahnya ya, karena di sini tidak ada. Kita cek pakai tensi ya, cek darahnya berapa, kemudian sudah dicek darahnya, lalu kita cek rabiurutalnya apakah normal atau tidak, apakah ada pendarahan di ekstremitas atas atau bawah. Kemudian setelah itu kita bereskan alatnya terlebih dahulu. Mungkin ini pengkajian ABC dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, banyak kekurangannya prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.